Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyeksi stereografi dari mata kuliah pengantar geologi dan geoteknik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya Vina Syakira Ramadan, NIM 07241034. Perkenalkan, nama saya Jessita Aulia Mereski, NIM 07241047. Perkenalkan, saya Kevin Morinova dengan NIM 07241050. Perkenalkan, saya Rifani Zaldi Bashir, NIM 07241092. Perkenalkan, saya Romeo Azamudin Ramadan, biasa dipanggil Romeo, NIM 07241095. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dimulai dari latar belakang. Baik, latar belakangnya itu proyeksi stereografi adalah metode proyeksi yang digunakan untuk mempresentasikan objek dari bidang 3 dimensi menjadi bidang 2 dimensi. Jadi kalau kita punya bidang miring atau garis di lapangan, dengan metode ini kita bisa memproyeksikannya ke atas kertas supaya bisa lebih mudah dianalisis. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar. Konsep dasarnya seperti bola. Bayangkan semua arah di ruang itu ada di permukaan bola. Nah, orientasinya itu bidang atau garis itu kita jatuhkan ke bidang datar melalui pusat bola. Biasanya yang dipakai adalah belahan bawah bola atau lower hemisphere karena lebih mudah divisualisasikan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis. Jenis-jenis proyeksi stereografi itu dibagi menjadi 3, yaitu equal angle projection, wolf atau wolfnet, itu untuk menjaga besarnya sudut tetap akurat dan cocok untuk analisis arah dan sudut. Yang kedua ada equal area projection atau Sagemeet-net, itu untuk menjaga luas area tetap proporsional dan cocok untuk analisis statistik data orientasi. Dan yang terakhir ada polar projection, untuk baik bidang maupun garis dipresentasikan sebagai titik kutub, lebih sederhana dan sering dipakai untuk analisis cepat. Jadi di sini juga terdapat komponen penting dalam proyeksi stereografi. Yang pertama ada bidang yang ditampilkan itu sebagai lingkaran yang besar. Lalu garis yang ditampilkan itu sebagai titik. Sedangkan untuk jurus atau strike itu ialah arah perpotongan bidang dengan horizontal. Lalu ada juga dup atau kemiringan, itu adalah sudut bidang terhadap horizontal. Dan juga ada plunge, ialah sudut kemiringan dari suatu garis. Nah, semua itu dapat diplot di StereoNet untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan. Jadi adapun alat yang sering dipakai antara lain StereoNet, sebuah diagram lingkaran dengan grid di dalamnya. Jadi StereoNet ini adalah alat analisis geologi berbentuk proyeksi 2 dimensi yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data struktur geologi 3 dimensi seperti bidang dan garis. Nah, biasanya digunakan bersama kertas transparan agar bisa diputar. Selain manual, sekarang juga ada software seperti Georit atau aplikasi StereoNet yang lebih praktis. Lanjut.
Adapun manfaat dan aplikasi. Jadi manfaat proyeksi stereografi antara lain untuk menganalisis lipatan patahan, rekahan, juga hubungan antar bidang. Ya, guna dari aplikasi itu untuk menganalisis garis besarnya. Selain itu, kita bisa menentukan arah tekanan maksimum dan menyelesaikan soal-soal geologi struktur dan berkaitan dengan struktur. Jadi, metode ini sangat penting di dunia geologi. Next. Selanjutnya untuk contoh latihan. Dari contoh sederhana, misalkan ada bidang dengan jurus 120 derajat dan kemiringan 45 derajat ke arah selatan. Kalau kita plot di stereonet, bidang itu akan terlihat sebagai lingkaran besar. Lalu ada garis dengan plunge 30 derajat ke arah 210 derajat, maka kita plot sebagai titik. Dari sini, kita bisa lihat sudut antara bidang dan garis. Jadi, stereonet memudahkan kita menghitung hubungan orientasi. Next. Sehingga untuk kesimpulannya proyeksi stereografi adalah metode untuk memindahkan data orientasi 3D ke 2D. Ada 3 jenis utama dan masing-masing punya kegunaannya tersendiri. Dengan proyek ini, kita bisa lebih mudah memahami struktur geologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.